Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita pribadi masuk dalam hadirat Tuhan dan menaikkan pujian bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
Shalom, saudara, apa kabar? Luar biasa. Pada malam hari ini saya ditampili oleh seorang anak muda yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang mahasiswa di mana saya ngajar, saudara. Jadi ketua badan eksekutif mahasiswa, tapi takut akan Tuhan, dan ibunya adalah seorang pendeta. Kemudian kalau saya khotbah dalam bahasa Inggris, beliau inilah yang menjadi juru bahasa, penterjemah, translator atau interpreter, aku ya. Dan malam hari ini sengaja saya undang dia untuk mulai berani tampil. Sebenarnya udah sering tampil, tapi kali ini saya suruh dia untuk membaca ayat-ayat. Beliau di gereja jabatannya sebagai evangelis, seorang penginjil untuk anak-anak muda yang ada di kampus-kampus di Kota Medan. Jadi malam hari dia tampil, dan biasanya dia juga sebagai pemain musisi ya, dia bisa keyboard ya, pianis ya, dan juga bassis, pemain bass seperti itu, ya. Ya baik, saudara ya. Oh ya, namanya siapa? Amron. Ya, perkenalkan. Ya, halo Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Nama saya Amron Evaprodito Sitingga, saudara bisa panggil Amron. Iya, jadi masih mahasiswa, saudara ya. Jadi badannya yang gede kayak King Kong, masih muda, belia. Jadi kita mau dorong anak-anak muda untuk maju, saudara. Karena kita ini ya seperti saya, usianya sudah kepala 5, tentu nggak bisa pergi sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Biarkan mereka yang pergi, saudara. Dan mungkin juga anak-anak saudara, cucu saudara juga ya bisa ditampilkan. Biarlah generasi muda yang tampil, kita hanya sebagai pembina saja. Amin, saudaraku ya. Baik, malam hari ini kita masuk pada pembacaan Mazmur pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara, kembali kelihatannya Mazmur pada malam hari ini, khususnya penulis daripada Mazmur, Raja Daud, saudara ya, dia kembali melakukan autokritik, saudara ya, atau ini juga bisa kita katakan sebagai nubuatan, saudara ya, karena karakteristik daripada kitab Mazmur itu pertama adalah ada unsur nubuatnya juga, saudara. Selain itu sebagai kidung puji-pujian, saudara ya, itu dalam mengagungkan Tuhan tentunya ya. Baik, Amron silakan dibaca ayat 1 sampai ayat 7, silakan. Ya, Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 4, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ayat 5, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat 6, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ayat 7, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Amin, haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat tadi, sebagaimana sudah dibaca oleh Amron tadi, saudara ya, maka ayat 1 sampai ayat 4 itu pemazmur menceritakan khusus tentang anak-anak manusia, khususnya tentang dosa dan kerusakan total manusia. Pemazmur menyebut anak-anak manusia yang duniawi sebagai orang-orang yang bebal, saudara. Jadi anak-anak duniawi, saudara, sebagai orang-orang yang bebal, saudara. Benarkah itu hanya melibatkan anak-anak duniawi, saudara? Sebab kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, ya, coba baca ayat yang keempat tadi. Mazmur 14 ayat 4, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Iya, saudara. Jadi kalau ayat yang keempat tadi kalau kita renungkan dalam-dalam, saudara, nah Mazmur mulai berkata, saudara ya, bahwasanya ada pengaruh-pengaruh dunia yang mulai masuk mempengaruhi anak-anak kita, saudara. Karena di situ dikatakan, tidak sadarkah engkau memakan umatku?
ya, memakan umatku, saudara. Nah, tentu umatku yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara, dimakan habis, saudara, ibarat makan roti ludes seperti itu, saudara. Nah, ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, saudara, supaya kita juga berjaga-jaga melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, generasi Amron seperti ini, saudara. Jadi ini kalau kita biarkan saja, maka ini yang dikhawatirkan oleh pemazmur. Jangan sampai orang-orang duniawi tadi itu, saudara, itu datang lalu mempengaruhi anak-anak kita, dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah murka Allah, saudara. Nah, ini ya, jadi kita nggak mau ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pagi hari, saudara, bagaimana Allah itu akan memuntahkan, Allah akan menurunkan tulahnya, dan kita berharap ya tidak ada satupun di antara kita ini yang mendapatkan tulah atau murka Allah, saudara, karena kita mendapatkan cukup perlindungan, saudara. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Daud, saudara, karena tampaknya dari penglihatan Daud, saudara, dari pengamatan Daud, saudara, ya, ternyata anak-anak Tuhan juga, orang-orang percaya juga sudah dipengaruhi oleh gaya-gaya kehidupan, gaya-gaya berpikir, cara-cara orang duniawi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, ya. Nah, orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saudara, atau orang-orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saudara, melalui firman-Nya, itu disebut sebagai orang bebal. Nah, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Nah, saudara, ya, coba kita lihat aja, saudara, ya, dari lingkungan-lingkungan kita, saudara, yang notabene-nya adalah orang Kristen, saudara, ya. Nah, berapa banyak ya mereka, saudara, kalau hari-hari Minggu, ya, kalau sekarang iya hari Minggu kita ibadah di rumah masing-masing, saudara. Tapi sebelumnya, saudara, dari pengamatan saya, saudara, secara pribadi kalau saya melayani khususnya di daerah-daerah lah, saudara, ya. Nah, itu lebih banyak gereja itu didominasi oleh kaum ibu, saudara, oleh kaum perempuan, kaum wanita, saudara. Lalu pertanyaan, kemana semua bapak-bapaknya, kemana semua kaum laki-lakinya, saudara, ya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh pemazmur, saudara, ya. Jadi mereka-mereka yang tidak mau mendengar seruan Tuhan melalui firman-Nya, maka disebut sebagai orang bebal, saudara, ya. Jadi meskipun di KTP-nya orang Kristen, saudara, orang percaya, tapi tetap aja ya dalam hatinya itu berkata tidak ada Tuhan, saudara. Nah, ini apa yang dimaksudkan oleh pemazmur, saudara. Pemazmur menyebut orang-orang yang berhati ateis. Nah, jadi ini sama dengan yang berhati ateis, meskipun dia nggak ateis, sebab di KTP-nya kan tertera agama Kristen. Nah, kan seperti itu, saudara. Tapi karena pengaruh-pengaruh dunia sudah masuk, saudara, mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya tadi, maka dia punya hati ateis, saudara. Nah, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud oleh pemazmur sebagai hati ateis, sebagai orang bebal. Nah, ini jadi sebagai orang bebal dalam tanda petik, saudara, ya, seperti itu. Ateis yang dimaksud di sini bukanlah orang yang tidak percaya ada Tuhan, tapi ateis yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak menjadikan Tuhan sebagai miliknya, saudara, ya. Nah, jadi ini bisa kita ukur lah, saudara, ya. Kalau saudara, saya, kita semua, ya, saya yakin lah ya, kita adalah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan, orang-orang yang rindu akan firman Tuhan, orang yang rindu ingin digembalakan oleh Tuhan, saudara. Tapi banyak di luar sana, saudara, ya, yang notabene-nya sebagaimana tadi saya sampaikan, orang Kristen, orang percaya, saudara, tapi tidak rindu dengan hadirat Tuhan, saudara, ya. Dan tentu ini menjadi renungan kita dan menjadi pergumulan kita, saudara. Jadi nggak ada hak kita untuk menghakimi, saudara. Apa yang harus kita lakukan ya hanya berdoa, saudara, ya, hanya berdoa, saudara. Karena doa orang benar, saudara, yang kita lakukan, dan doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum zaman kita, saudara, khususnya para martir itu kan naik, saudara, ya, ke surga di hadapan Allah, lalu oleh Tuhan Yesus, saudara, itu dibawa ke hadapan Allah, saudara. Terus apa yang terjadi, saudara? Jadi doa-doa orang benar, doa kita, doa-doa orang yang sebelum kita, sebelum generasi kita, saudara, termasuklah doa-doa orang yang ada di surga juga, saudara. Nah, itu akan disatukan, lalu itu akan dimuntahkan, saudara, ke muka bumi. Maka terjadilah, saudara, ya, tulah tadi itu sebagaimana yang kita pelajari di pagi hari, saudara, ya. Jadi ada 6 cawan, saudara, dengan 7 tulah, saudara, sebagaimana
kitab Wahyu pasalnya yang ke-8, saudara, kita sudah mempelajari 4 sangkakala dibunyikan, saudara, ya, dan tinggal 3 sangkakala, saudaraku, ya, sebagaimana dicatat di pasal-pasal berikutnya, saudara. Ini ada kaitannya apa yang disampaikan oleh pemazmur, saudara. Makanya saya katakan ini sifatnya nubuatan kalau dikaitkan dengan kitab Wahyu, saudara. Nah, untuk itulah, saudara, kita perlu merenungkan kembali, saudara. Kita perlu memperhatikan, saudara, memberikan waktu untuk menggembalakan anak-anak kita lagi, saudara. Mari kita lihat, saudara, anak cucu kita, ya, apakah mereka sudah melakukan kehendak Allah, menyenangkan Allah, saudara. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, saudara. Nah, ini, ya, ini yang menjadi concern kita, yang menjadi perhatian kita, saudara, ya. Nah, jadi kembali, saudara, dan dimaksud ateis di sini adalah mereka yang tidak menjadikan Tuhan sebagai miliknya, yang mengabaikan kehendak Tuhan. Ateisme yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak menganggap Tuhan itu penting dalam hidup mereka, yang menyangkali campur tangan dan kekuasaan Tuhan atas hidupnya dan tidak mau bergantung sama sekali pada Tuhan. Ini menggambarkan penolakan secara sembunyi-sembunyi terhadap Tuhan, saudaraku. Nah, ini, saudara, ya. Jadi sembunyi-sembunyi secara, maksudnya dalam hal penolakan sama terhadap Tuhan, saudara. Tadi dikatakan seperti itu, saudara. Nah, saudara, kemudian berikutnya, saudara, ya, ada seorang peneliti, saudara, ya. Jadi saya juga baca bukunya itu, saudara, yang bernama Matthew Henry. Dan penafsir Alkitab, tentu ini pribadi yang luar biasa, saudara, ya, menyebut hati ateis ini sebagai sebuah wabah. Nah, jadi hati ateis, saudara, hati, ya, jadi pengaruh-pengaruh ateis yang mempengaruhi orang percaya itu bisa sebagai wabah, saudara. Nah, kalau wabah, ya, sama dengan virus COVID-19 ini kan wabah juga, saudara, dan tentu ini sangat mematikan, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, ya, kita perlu merenungkan kembali, saudara. Mari kita perhatikan keluarga kita, pribadi lepas pribadi, saudara, ya. Yerusalem kita sendiri kita perhatikan dulu, baru nanti kita keluar ke Yudea, saudara, yaitu keluar daripada keluarga kita, mungkin lingkungan kita. Tapi yang paling penting adalah Yerusalem kita, keluarga kita sendiri yang kita perhatikan, saudara. Nah, wabah ini adalah wabah yang menyebar bukan hanya di luar kalangan Kristen, tapi juga sampai di kumpulan anak-anak Tuhan. Nah, ini menurut Matthew Henry, saudara, seorang peneliti dan penafsir Alkitab. Dia juga merasakan hal yang sama, sebagaimana dirasakan oleh Daud pada zamannya, saudara. Ya, jadi ini adalah dua pribadi yang hidup di zaman yang berbeda, saudara, ya. Tapi Raja Daud merasakan yang sama, sementara Matthew Henry juga melalui penelitian yang dia lakukan, saudara, ya, melalui riset seperti itu, saudara, dia menemukan, saudara, ternyata wabah ateis ini juga itu sudah melanda orang-orang percaya, saudara. Nah, sehingga datang ke dalam hadirat Allah, mendengarkan firman Tuhan untuk mempelajari, saudara, ya, kitab-kitab yang tercatat di dalam Alkitab itu, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukan menjadi gaya hidup orang percaya lagi, saudara, ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Matthew Henry, saudara, ya. Nah, lalu ada juga lagi seorang pakar, seorang ahli, saudara, ya, yang menggeluti tentang kekristenan juga, saudara, yang bernama Guy Blaine, ya. Guy Blaine, ya, ini orang Jerman nih, saudara, Guy Blaine, ya. Jadi tulisannya Guy Blaine tapi bacanya Guy Blaine, saudara, ya. Menggambarkan orang itu adalah mereka yang duduk dalam jemaat yang mimik perilakunya mirip dengan orang beriman. Wah, ini sangat berbahaya, saudara. Kalau menurut hasil penelitian si Guy Blaine, saudara, dia menyimpulkan bahwasanya orang-orang percaya yang berhati ateis tadi itu ternyata mereka juga ada di dalam gereja, saudara. Nah, ini saudara, ya. Mudah-mudahan itu bukan kita, saudara, ya. Bukan kita. Kalaupun kita, ya kita bertobat lah, kan seperti itu, saudaraku, ya, kita bertobat gitu. Ya, saya juga, ya, ini juga alat untuk saya, saudaraku, untuk sebagai parameter, maksud saya, untuk mengukur juga apakah saya termasuk juga di dalam golongan yang dimasukkan oleh Matthew Henry, yang dimasukkan oleh Guy Blaine, dan yang dimasukkan oleh Raja Daud, saudara. Ini bisa kita pakai sebagai instrumen, alat, saudaraku, ya, untuk mengukur apakah kita masuk dari golongan yang disebut sebagai orang yang berhati ateis, saudara, dan duduk di gereja, saudara, yang luar biasanya memberitakan firman Tuhan pula, saudara. Itu kan berbahaya sekali, saudara. Ya, berbahaya sekali. Jadi ini menjadi renungan kita, saudara, ya. Jadi, ya, kalau memang kita merasa, saudara, ya, seperti yang mereka sampaikan, nah, saya pikir nggak ada cara lain, ya, bertobatlah. Amin, saudara, ya. Jadi itu tentu menjadi renungan
renungan kita dan menjadi doa kita bersama, saudaraku, ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Gabe Line, menggambarkan orang itu adalah mereka yang duduk dalam jemaat, yang mimik perilakunya mirip dengan orang beriman, tapi dirinya yang asli, maksudnya hatinya, saudara, dari dalam hatinya menunjukkan sikap ateisme, yaitu mengabaikan Tuhan, hukum-hukumnya, dan umat pilihannya. Gabe Line menyebut orang ini sebagai humanis. Nah, saudara, ya, memang hari-hari ini tuh muncul, saudara, berbagai golongan, saudara, ya. Jadi ini pengamatan melalui penelitian yang dilakukan oleh Matthew Henry dan Gabe Line, saudara, ya. Jadi mereka-mereka ini, ya, yang akhirnya, ya, masuk dalam golongan humanis, saudara, dan sekularis, saudara, dan itu yang terjadi di negara-negara maju, saudara, ya, seperti di Amerika, di Eropa, saudara, seperti Prancis, saudara, yang mana misalnya yang negara ini dibangun berdasarkan iman Kristiani, saudara, tapi negara ini akhirnya menjadi negara yang sukularis, saudara, sekuler, ya, sukularis. Nah, itu orangnya, saudaraku, ya. Jadi mereka yang melakukan paham-paham sekuler, saudara, yang tidak mengakui adanya Tuhan, saudara, ya, mirip-mirip macam ateis. Makanya tadi kan wabah ateis, saudara, masuk seperti itu, dan Amerika juga seperti itu, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi di negara-negara tersebut, saudara, maka doa itu bukan lagi menjadi gaya hidup. Doa itu dilarang di sekolah-sekolah untuk dinaikkan, dikumandangkan. Doa itu dilarang di kantor-kantor, saudara, karena itu bertentangan dengan undang-undang mereka. Jadi diatur di dalam undang-undang. Begitu luar biasanya iblis bekerja ekstra keras, saudara, masuk ke lembaga-lembaga hukum, saudaraku, ya, sehingga itu disahkan, saudara. Nah, kalau sudah disahkan, apa yang terjadi, saudara, ya? Ya, setiap warga negara, meskipun mereka nggak mengerti dan tinggal di pelosok, saudara, maka mereka harus tunduk dan taat kepada undang-undang itu, saudaraku, ya. Sebagaimana pernah saya sebutkan, saudara, ya, ketika golongan humanis dan sekularis ini, saudara, ya, mereka menuntut hak-haknya, saudara, ya, mereka berjuang untuk para golongan gay, saudara, ya, yaitu laki-laki yang menyukai laki-laki sesama jenis, saudara, kemudian lesbi yang kita kenal dengan lesbian, saudara, ya, perempuan menyukai perempuan, saudara. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, saudara. Kalau kita lihat anak-anak kita begitu akrab kali, saudaraku, ya, perlu juga kita perhatikan, saudara, kita perhatikan gerak-geriknya, saudara. Jangan-jangan mereka terpengaruh, kan gitu. Tapi kita doakan, saudara, supaya itu nggak terpengaruh dari kehidupan kita. Nah, golongan-golongan humanis dan sekularis ini, saudara, nah, mereka menuntut supaya mereka diberikan hak untuk menikah, saudara. Nah, bayangin, saudara, ya, bukankah itu sebagai bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, saudara? Bagaimana, saudara? Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menikah, saudara. Nah, justru mereka meminta supaya laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Itulah bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh golongan-golongan ini, saudara. Dan itu masuk, saudara, ya, ya, kalau sekarang ada juga, saudara, di negara kita ini, walaupun masih terselubung, saudara, ya, nggak terang-terangan, karena memang norma-norma agama yang ada di negara kita ini, saudara, ya, itu melarang, saudara. Tapi itu ada, saudara, ya, itu ada, saudara, ya. Nah, golongan-golongan seperti ini, saudara. Nah, makanya kita harus hati-hati, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, ini kemudian, saudara, ya, seorang pengkhotbah yang luar biasa, almarhum sekarang, saudara, ya, penginjil yang terkenal, saudaraku, ya, Billy Graham, ya, dalam tulisannya Billy Graham, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya, saudara, Billy Graham. Nah, seorang pengkhotbah terbesar di zaman ini selalu memberikan tantangan KKR-nya dengan kalimat yang kira-kira demikian, saudara, ya. Dia berkata seperti ini, ya, kalau diterjemahkan secara bebas, mana yang adalah dirimu, orang berhikmat atau orang bebal, saudara. Nah, itu. Jadi dia mengkategorikan, saudara, mana. Kalau kamu mengukur dirimu itu bahasa saya, kamu ini termasuk golongan orang beriman atau orang bebal, saudara. Karena topik kita tadi ini orang bebal, saudara. Orang bebal itu orang yang nggak mau dengarkan firman Tuhan, orang yang sudah diberikan pemberitaan firman Tuhan tapi nggak mau tahu, menutup pikiran dan menutup hatinya, lalu dia say goodbye, lalu dia berkata nggak ada itu Tuhan.
kita aman-aman aja. Nah, seperti itu saudaraku ya. Nah, jadi Billy Graham berpandangan seperti itu saudara. Jadi orang berkhidmat mau taat pada firman. Nah, ini menurut Billy Graham saudara. Orang berkhidmat mau taat pada firman dan percaya pada Yesus, tetapi orang bebal tetap menolak. Jadi memang orang bebal itu saudara susah gitu ya. Ya, susah saudara ya untuk diberikan firman Tuhan. Bukankah begitu banyak orang-orang model seperti ini di luar sana saudara, ketika kita memberitakan firman Tuhan mereka langsung menutup saudara pintu hatinya. Saudara, saya akan sampaikan di kampus-kampus ya, bukan di tempat saya mengajar saja saudara ya, tapi saya juga kadang-kala saudara ya, diundang oleh para mahasiswa untuk melayani di kampus-kampus saudara ya. Nah, itu dari pengurus-pengurus persekutuan mahasiswa Kristen di berbagai kampus saudara. Saya katakanlah di kota Medan aja dulu saudara. Nah, itu keluhan-keluhan para pengurus perkumpulan mahasiswa Kristen itu susah saudara ya. Ini termasuk Amron juga ini. Nah, ini termasuk salah satu pengurus mahasiswa Kristen di kampusnya saudara ya. Jadi yang ditantangi oleh Amron dan kawan-kawan itu saudara, sangat sulit untuk membawa kawan itu datang kepada Kristus saudara. Datang untuk mau berdoa. Susah saudara ya. Kenapa saudara? Ya ini tadi, karena paham apa yang ditebarkan oleh dunia itu sudah mulai masuk saudara ke pikiran dan hati mereka saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi saudara? Ya, yang terjadi hatinya kering saudaraku, yang terjadi rohnya mati saudara. Nah, sehingga ketika mereka mau dibawa untuk menikmati santapan yang lezat saudara, mereka nggak bisa datang saudara. Kenapa saudara? Karena rohnya udah mati, merangkak ibarat orang busuk lapar itu saudara ya. Nggak mampu lagi mereka untuk berjalan, untuk bergerak saudara, untuk menikmati santapan yang lezat saudara. Nggak mampu saudara. Kenapa? Karena rohnya sudah mati. Makanya ketika istri saya juga berdoa saudara ya, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, itu maksudnya ya mereka juga yang mengalami mati kerohaniannya saudara. Itu yang saya maksudkan ya. Saya kan kalau berdoa semangat itu, yang mati bangkit saudara ya, itu maksudnya mereka-mereka yang mengalami kematian rohani saudara. Nah, jadi kalau sempat kita mengalami kematian rohani saudara, mau dikasih apapun saudara ya, bentuk-bentuk firman Tuhan, berbagai pengajaran yang dicatat dalam Alkitab saudara, mereka susah saudara untuk menelahnya saudara. Kenapa? Karena rohnya sudah mati saudara. Nah, kalau sudah seperti itu saudara, ini menjadi masalah saudara, menjadi masalah. Kenapa? Mereka gampang marah, mereka gampang frustrasi, mereka gampang memberontak, dan akhirnya saudara ketika mereka menghadapi masalah yang menekan kehidupan mereka saudara ya, maka akhirnya mereka nggak akan mampu dan akhirnya suicide saudara ya, bunuh diri. Dan ini yang dialami oleh banyak anak-anak muda saudara ya, bukan anak-anak muda seusia Amron aja, tidak saudara. Mereka yang usia yang sudah 30 itu masih muda juga saudara, 35 itu juga masih muda saudara, 40 masih muda saudara. Dan ditemukan saudara di dalam penelitian-penelitian saudara, dari studi-studi saudara, nah itu banyak yang melakukan bunuh diri karena nggak mampu menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka saudara. Nah, oleh karenanya saudaraku ya, ini suatu hal yang luar biasa di mana Daud saudara malam hari ini kembali saudara mengikatkan kita kembali sebagaimana di ayat 4 tadi itu dibaca ayat 4 lagi ya, karena intinya di situ saya melihatnya. Mazmur 14 ayat 4. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Ya, itu saudara ya. Tidak sadarkah semua orang melakukan kejahatan? Terus lanjut. Yang memakan habis umatku seperti memakan roti. Yang memakan habis semua umatku. Nah, jadi yang memakan habis semua umatku, itulah tadi pengaruh-pengaruh skolaris, saudara, pengaruh-pengaruh humanis yang itu ada di tengah-tengah kita, saudara. Ya, nah itu seperti apa? Seperti memakan roti. Seperti memakan roti habis saudara. Nah ini nubuatan saudara, nubuatan yang disampaikan oleh Raja Daud saudara, dan itu terkoneksi sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Wahyu itu saudaraku. Wah ya, jadi nggak ada cara lain saudara untuk menghancurkan, untuk membinasakan kejahatan-kejahatan apapun bentuknya itu saudara, hanya satu kata. Yohanes berkata, you have to pray. Bukan have to lagi saudara, you must pray. Anda harus berdoa. Berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk lingkungan, berdoalah untuk kota, berdoalah untuk bangsa-bangsa, bahkan berdoalah untuk dunia. Karena doa mampu mengubah segala sesuatunya. Amin saudara. Jadi sudah tepat sekali lagi saudaraku, kalau malam hari ini kita boleh hadir bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saudara, itu sudah tepat. We do the right thing saudara. Kita sudah melakukan hal-hal yang benar before the Lord, di hadapan Tuhan saudara. Amin saudara ya. Jadi saya pikir untuk malam hari ini demikian saudara ya, yang bisa kita dengarkan saudara ya, karena
Inti pengajarannya tadi adalah di ayat 3 dan di ayat 4, Daud gusar, saudara, karena orang-orang Pasik tadi itu, kalau mau mengambil istilah Daud tadi itu adalah orang-orang Pasik, saudara, ya, yang berhati ateis, saudara. Itu kalau menurut pandangan si Matthew Henry Gablin dan Billy Graham, saudara, ya. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, saudara, yang menginspirasi kehidupan kekristenan yang ada di dunia. Kita perlu juga lah mendengar mereka-mereka yang diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan levelnya internasional, saudaraku, ya, yang luar biasa itu. Ya, baik saudara, ya, saya pikir demikian dulu untuk malam hari ini. Mari semangat Bapak Ibu, ya. Mari kita perhatikan keluarga-keluarga kita perhatikan anak kita, saudara, kita perhatikan cucu-cucu kita, saudara, apakah mereka sudah tergembalakan dengan baik, saudara. Ya, kitalah sebagai orang tua mereka, kitalah sebagai opung mereka, kakek nenek mereka, saudara, supaya mereka hidupnya benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena apapun, saudara, ya, Tuhan ingin memakai generasi-generasi muda seperti generasi si Amron ini, saudara. Ya, kita layanilah mereka dengan baik. Oleh karenanya jangan pernah bosan-bosan untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk terus mempelajari firman Tuhan, untuk terus mau menyelidiki firman Tuhan, saudara. Jangan pernah bosan, saudara. Saya berdoa tidak ada yang bosan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara, ya. Baik, saudara, mari kita satukan, saudara. Kita akan berdoa. Mungkin kita minta Amron berdoa, ya, berdoa dulu, coba berdoa apa yang Roh Kudus berikan dalam hatimu, coba berdoa dulu, berdoa untuk jemaat-jemaat, berdoa untuk kota, berdoa untuk bangsa, ya. Kita mau dengar dulu anak muda berdoa malam hari ini. Nah, nanti mana yang kurang saya akan tambahkan, ya, supaya menjadi penginjil-penginjil muda yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Do you want to be evangelist? Yes, I do. Oke, alright. Oke, lanjut, ya, doa. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Kita angkat doa siapa kita. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus, makasih atas malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Andi. Biarlah kiranya firman-Mu ini Bapa bisa menjadi pelita Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan, bisa menjadi penerang Tuhan, penuntun jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk segala bangsa Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, jika 1-2 orang berkumpul di satu tempat, Engkau hadir di situ. Amin. Bapa. Yes. Makasih Bapa, makasih Yes. Tuhan Yesus. Urapi juga Tuhan kota di mana tempat kami tinggal Tuhan. Amin. Urapi juga semua umat-umat-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi-Mu melimpah Tuhan atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga besok pagi kami Tuhan bisa bangun dengan sehat dan bugar Tuhan, untuk melanjutkan hari kami lagi Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Ini doa kami Tuhan di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya masih ingin berdoa buat saudara-saudara sekalian yang mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh saya, saudara. Saya berdoa bagi saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi, dan apapun yang saudara lakukan semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan pakai pelayanan lebih lagi, sehingga boleh menjangkau bangsa-bangsa, boleh menjangkau kota-kota dunia Tuhan, sampai ke ujung-ujung bumi, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari level yang paling tinggi, baik mereka yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Biarlah mari Bapak, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang membuat mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas mereka Tuhan, sehingga mereka juga dimampukan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan, bangsa yang makmur, bangsa yang besar, bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lainnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, pengurapan-Mu senantiasa turun atas para pemimpin bangsa ini ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa untuk virus COVID-19 Tuhan. Oh mari ya Bapak, biarlah kiranya lawatan-Mu hadir Tuhan,
Setiap kuasa-kuasa dari pada pandemi COVID-19 ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Allah. Bahkan kami serahkan bangsa-bangsa dunia ini dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah dunia boleh bertobat, dunia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah rangkaian kegiatan kami Tuhan yang telah kami kerjakan sepanjang hari ini boleh Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah yang indah ini Tuhan, tapi biarlah kiranya berkat-Mu tercurah Tuhan atas umat-umat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke surga, tertuju pada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Kembali dari Medan, dari ladang pelayanan, ladang misi, saya bersama jemaat-jemaat, keluarga mengucapkan may God bless you abundantly. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu. Bye. Haleluya.